Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Mari berkebun lagi teman-teman. Dan hari ini saya mau melakukan perawatan pada tanaman hias ya teman-teman. Dan tanaman hias ini adalah tanaman hias sejuta umat. Tentu teman-teman tahu ya, tanaman ini namanya tapak dara. Tanaman tapak dara ini saya tanam kira-kira 2 bulan yang lalu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sudah berbunga. Ada 2 tanaman yang besar. Bunganya warna putih dan warna pink. Saya tanam itu dulu 4 tanaman ya. Yang 2 besar warna putih dan pink, dan yang 2 lagi itu tanamannya dulu itu kecil sekali teman-teman. Yang ini tumbuh lumayan agak besar. Ini kemungkinan bunganya warna pink ya, karena batangnya ada semburat merah teman-teman. Mudah-mudahan tanaman ini nanti bisa besar ya teman-teman. Dan untuk yang satu lagi, ini tanamannya kurang bagus pertumbuhannya. Ini kerdil ya. Kemungkinan karena kurang matahari, dia ketutupan tanaman yang besar-besar itu ya teman-teman. Awalnya ini mau saya pangkas teman-teman, tapi sepertinya masih belum perlu ya. Ini bunganya banyak ya teman-teman, dan ini bunga yang sudah layu. Kemungkinan akan saya pangkas setelah agak lebih tinggi lagi ya teman-teman. Ini tiap ketiak daun ada bunganya ya teman-teman, terlihat dari banyaknya biji yang sudah tumbuh ya. Jadi ini banyak sekali biji. Ini juga sudah ada yang bisa dipanen bijinya untuk perbanyakan. Tapi ternyata ini ada hamanya teman-teman. Dan ini ada hama kutu hitam ya. Karena memang saya belum bisa melakukan penyemprotan karena hujan terus teman-teman. Untuk perawatan kali ini saya mencabut rumputnya saja. Ini tanaman kenapa nggak mau besar ya teman-teman? Mungkin selain kurang matahari, dia juga kalah untuk berebut nutrisi dengan tanaman yang lain ya. Pot ini saya taruh di rak ketiga dari bawah ya teman-teman. Dan itu cahaya mataharinya dapatnya banyak. Hanya saja mungkin ini memang tanaman terlalu terlindungi dari yang lain ya. Ya sudahlah, kalau nanti dia bisa tumbuh alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, biarkan saja ya. Karena beberapa tanaman sudah mulai terserang hama, sepertinya saya harus segera melakukan penyemprotan ya teman-teman. Karena tanaman cabai, tomat, dan teman-temannya sudah mulai ada kutu hitam. Dan itu sangat berbahaya untuk semua tanaman ya. Beralih ke tanaman selanjutnya, ini adalah tanaman cemara salju ya teman-teman. Dan ini rumputnya sangat banyak. Karena saya menaruh pot ini di samping tanaman tapak dara. Itu tempatnya agak tinggi. Jadi tangan saya tidak bisa menjangkau untuk mencabut rumputnya. Rumput yang ada di pot ini namanya tanaman meniran. Pasti teman-teman yang suka berkebun juga tahu, jenis tanaman ini sangat mudah untuk tumbuh di pot-pot tanaman ya teman-teman. Dan tanaman meniran ini sebenarnya termasuk tanaman herbal yang bisa untuk menyembuhkan suatu penyakit ya. Tapi jelasnya, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mencari informasinya sendiri ya. Karena di zaman sekarang ini juga lebih banyak orang menggunakan obat ya daripada menggunakan herbal.
karena secara efeknya juga lebih cepetan berefek obat ya daripada herbal. Ini alhamdulillah tanaman cemara saljunya masih bertahan hidup ya, walaupun di dalam pot itu dia berdesakan dengan rumput yang sangat banyak ya teman-teman. Dan saya juga sangat bersyukur karena ini adalah kedua kalinya saya menanam cemara salju. Karena yang pertama mati ya teman-teman. Tanaman yang pertama itu saya tanam, dia lama-lama menjadi kering, coklat. Jadi alhamdulillah ini sudah lama saya tanam dan dia bertahan. Warnanya juga alhamdulillah masih hijau. Tapi untuk penambahan tinggi tanaman ini sepertinya lambat ya teman-teman. Apakah mungkin ini memang jenis cemara kecil ya? Tapi dengan lambatnya tanaman ini tumbuh ke atas, jadi dia malah awet ada di pot ya teman-teman. Dan justru dia itu menjadi lebih imut, mungil, tapi cantik ya teman-teman. Dan mungkin juga tanaman ini dinamakan cemara salju karena warnanya ada sedikit putih keperakan di ujung daunnya ya teman-teman. Ini akar rumputnya sangat dalam menancap di dalam pot, jadi saya skip ya teman-teman untuk mencabut rumputnya. Nah, ini sudah bersih, sudah cantik tanaman cemara saljunya. Sebenarnya tanaman cemara ini adalah permintaan Pak suami ya teman-teman. Jadi dia minta ditanamkan cemara dan dia minta yang jenis besar, tapi saya tidak mau karena tempatnya sangat terbatas teman-teman. Kembali ke pot tapak dara ya teman-teman, dan ini setelah saya pikir-pikir lebih baik saya kurangi daun yang sudah tuanya agar nanti pertumbuhan batang ke atasnya lebih cepat dan nanti bisa dipangkas ya. Dan ini sebenarnya sudah saya pangkas pertama kali setelah umur 1 bulan penanaman, jadi dia bisa bercabang seperti ini teman-teman. Jenis tapak dara yang seperti ini bisa disusun atau dibikin tinggi ke atas ya teman-teman. Dulu saya pernah bikin itu bisa semeter lebih, dan memang tidak ada dokumentasinya karena dulu saya belum bikin channel YouTube ya. Jadi yang putih saya bikin di pot itu beberapa tanaman jadi satu, kemudian yang pink itu saya rambatkan ke tiang rumah yang dulu ya, jadi dia bisa tinggi. Untuk merawat tanaman tapak dara ini kita harus sering memangkas agar dia nanti banyak cabang dan juga banyak bunganya ya teman-teman. Sebenarnya tanpa pemangkasan juga bisa teman-teman, tapi bentuknya jadi kurang teratur ya, karena tanpa pemangkasan dia juga bisa tumbuh cabang dan meninggi, tapi biasanya dia jadi rebah ya, jadi tampilannya kurang menarik teman-teman. Tanaman tapak dara ini termasuk tahan banting teman-teman, jadi tanpa perawatan khusus dia bisa tumbuh ya. Ibaratnya jika bijinya jatuh kemana saja dia bisa tumbuh ya. Nyelip di tembok pun dia bisa tumbuh dan bisa berbunga banyak ya teman-teman. Untuk rumput yang sudah dicabut ini, untuk jenis meniran, saya tidak gunakan untuk mulsa ya teman-teman. Karena tanaman meniran ini gampang sekali tumbuh. Dia kan ada biji di belakang daunnya ya. Dan itu kalau masuk ke pot akan banyak sekali nanti
tanaman meniran yang kecil-kecil, dan jika dibiarkan maka nanti akan tumbuh seperti yang ada di potnya tanaman cemara salju ya teman-teman. Jadi kalau saya ketemu tanaman ini di pot, langsung saya buang teman-teman, daripada nanti jadi beranak pinak di dalam potnya ya, mengganggu tanaman utamanya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idava SF. Semua saya doakan dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.